Oke, di video sebelumnya kita sudah bisa memformulasi dan hasil akhirnya adalah kita bisa membuat sebuah truth table gitu ya. Nah, dari truth table ini kita punya mungkin review sedikit aja ya, 4 input dan 4 output. Nah, outputnya itu jadi nanti masing-masing W itu adalah sebuah fungsi sendiri ya, keluaran sendiri. X juga merupakan sebuah keluaran sendiri, Y juga merupakan sebuah output sendiri, dan Z juga merupakan output yang sendiri. Nah, dari sini kita bisa membuat keymaps-nya dulu. Oke. Nah, satu persatu ya. Jadi untuk masing-masing output mulai dari W, X, Y, Z ya. Pertama untuk yang W. Nah, kita lihat dari truth table-nya W ini 0 semua ya, dari 0, 1, 2, 3, 4, baru 1 itu kalau 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jadi dari M0 sampai M4 itu outputnya 0, dari M5 sampai 9 outputnya 1. Sisanya don't care. Oke, sehingga kita bisa buat K-map seperti ini. Nah, kita langsung saja optimize ya. Optimize-nya kita bisa mungkin kita nggak perlu bahas lagi ya bagaimana kita optimize-nya. Kita dapat persamaannya ya untuk W adalah A itu yang bawah ya. Terus BC ya, BC yang sebelah sini, dan BD ya, BD yang tengah. Lalu untuk X itu kita lihat lagi truth table-nya ya. X itu 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Jadi untuk M1 M0, 0, 1, 2, 3, 4, 1, nanti di M10 M9 satu lagi. Sisanya adalah don't care. Nah, sekarang jadi 0 itu 0, 1, 2, 3, 4, terus 0 lagi sampai di M9. M9. Dan sisanya don't care. Nah, dari sini kita bisa ya lakukan metode yang sudah kita bahas sebelumnya ya, selection rule dan sebagainya. Nah, kita bisa dapatkan rangkaian apa namanya yang two level optimize dengan K-map adalah B not C. Oke. Lalu B not D ya, B not C yang ini, B not D yang di sebelah sini, dan BC not D not. Ini saya pisah pakai titik ya supaya kelihatan bahwa ini bukan apa namanya bukan CD yang di komplement dua-duanya. Lalu untuk Y ya, sekarang untuk Y sepertinya cukup jelas ya. Jadi ini polanya untuk 01, 00, 11, 00, 11, 0 gitu ya. Nah, jadi 0 itu 1 ya. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0 gitu kan. Sisanya don't care. Nah, ini cukup jelas ya. Kita bisa buat apa namanya CD ini dan C not. Nah, yang terakhir Z ya. Z itu apa? 10, 10, 10, 10, 10 ya. Nah, kalau kita gambarkan ya di K-map-nya ya. Jadi ini 10, 10, 10, 10, 10 ya. Saya don't care. Nah, ini kita bisa buat dengan cukup apa namanya? Sangat-sangat simple ya. D-Note ya. Nah, karena tadi spesifikasinya kita diminta untuk melakukan optimasi multiple level ya, coba kita lihat apakah masih ada yang bisa dioptimize dari sini. Gitu ya. Oke, sebelumnya apa namanya? Jadi kalau kita hanya menggunakan two level apa namanya optimizations ya, gate input cost-nya sebanyak 23 ya. Jadi untuk W itu 7 dari mana? Ini total risalahnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, ditambah 2 product term ya, BC dan BD, jadi 7. Oke, nah untuk yang X ini ada literalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ya, ditambah 3 product term ya, sama dengan 10. Untuk Y ada 1, 2, 3, 4, 4 tambah 2 sama dengan 6. Nah, D ini hanya ya ini tidak perlu gate sama sekali ya. Jadi 0 cost-nya ya. Nah, total maka ada 23. Nah, sekarang kita lihat dari sini ya, ada hal yang bisa kita lakukan yaitu kita ambil C or D nih di sini nih sebagai
T1 lah. Ya, sehingga kita bisa sederhanakan untuk W menjadi A or B T1. Begitu juga untuk X nih. Jadi kita bisa sederhanakan menjadi B not T1. Sisanya masih sama seperti yang lain. Nah, dari sini kita bisa hitung lagi ya, untuk yang ini cos-nya 2. Nah, ini cos-nya jadi berubah nih, jadi 1, 3 tambah 1 ya, 3 tambah 1 sama dengan 4. Ini jadi 1, 2, 3, 4, 5, 5 tambah 2, 7. Sedangkan yang lain masih tetap sama. Ya, 6 dan 0. Nah, kita bisa lihat bahwa sekarang get input cost-nya jadi 19, lebih kecil lagi. Nah, kalau mau kita sederhanakan lagi ya, ini tadi kita sudah cukup kecil. Sekarang kita bisa lakukan manipulasi boolean. C not D not itu merupakan C or D di komplement, ya kan? Atau kita bisa gantikan ini ya sebagai T1 komplement ya. C plus D atau C or D di komplement sama dengan C not D not. Nah, kita bisa gantikan untuk faktor yang ini nih, yang C not D not ini dan juga yang ini. Oke, nah sehingga kita bisa menghasilkan satu bentuk yang lebih sederhana lagi, yang ini tetap sama ya. Ini 4 ya, terus tadi T1-nya jangan lupa dihitung 2 ya. T1-nya ini 2 cos-nya. Nah, ini bisa lebih murah lagi sekarang. 1 2 3 4 tambah 2 6 ya. Ini jadinya 1 2 3 ya, 3 tambah 1 4. Terus tetap sama 0. Toh jadi ada 2 tambah 4 tambah 6 tambah 4 ya, cuma 16. Nah, jadi ini adalah ya dari sini kita nggak bisa optimasi lebih jauh lagi. Nah, ini yang akan kita gunakan. Nah, setelah ini tugas kita adalah melakukan implementasi. Jadi spesifikasinya adalah kita implementasi menggunakan NAND dan gerbang NOT ya. Nah, oke, mungkin kita pertama mulai dari gerbang AND dan OR dulu ya. Jadi kita satu persatu ya di sini W adalah jadi A or B T1. T1 adalah C not C or D ya. Ini T1 di sini ya kan. Yang W itu adalah A B T1 ya. Ini nih, ini T1, ini B. Ini adalah B T1 ya. Ini A. Nah, W sama dengan A or B ya, kalau mau di ini ya, ini C or D. Untuk X, tadi kita lihat lagi X adalah B not T1, B T1 not ya. X adalah B not ya. Ini T1 ya. T1. Nah, di sini ini adalah B. Ini T1 not ya. Jadi B T1 not. Nah, ini jadi B not T1 or not. Nah, untuk C itu tadi apa? Ini D ya. Benar ya? CD. Oh ya, ini D, ini C. Jadi CD. Di sini CD. Di sini T1 not juga ya. Jadi Y itu adalah CD or T1 not. Nah, terakhir Z adalah D not. Nah, dari sini kita bisa gunakan prinsip yang sebelumnya sudah dipelajari untuk menjadi gerbang NAND saja. Ini kita ubah jadi NAND, NAND, NAND semua. Nah, cuma nanti untuk A-nya ini kita tambahkan gerbang NOT. Oke, ini juga kita bisa ganti langsung gerbang NAND, gerbang NAND, gerbang NAND juga. Ini gerbang NAND lagi. Ini gerbang NAND. Nah, cuma di sini nanti ya, ini gerbang NOT-nya ini bisa hilang ya. Nah, langsung aja kita lihat. Nah, satu lagi ya, tadi yang untuk yang T1 ini, karena T1 ini cuma gerbang OR saja, nah kita lakukan implementasi gerbangnya seperti ini. Ini menggantikan OR tadi ya. Nah,
sama kayak OR. Nah, sisanya sebetulnya kurang lebih sama ya, kecuali tadi yang ada tambahan di sini misalnya, ini harus ada tambahan not ya. Lalu yang bawah ini nggak perlu ya, yang D. Ya, ini sama, ini gerbang NAND, itu NAND. Oke, nah mungkin kita stop sampai sini dulu sementara ya. Kita akan lanjutkan lagi tahap terakhir yaitu verifikasi sekalian. Nanti kita lihat bagaimana wujudnya di Logisim.